Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haniksa Putri, NIM S1023076 dari kelas B. Hari ini saya akan membahas mengenai potensi penarikan retribusi kebersihan atau retribusi persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di daerah kota Surabaya. Tapi sebelumnya kita ganti background dulu yuk. Halo lagi teman-teman, kalian tempatnya sudah berapa? Kita lanjut ke pembahasan. Jadi yang pertama adalah saya akan bahas mengenai latar belakang kenapa sih saya mengangkat potensi retribusi pelayanan kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surabaya sebagai judul analisis kali ini. Jadi sebelumnya kita perlu melihat secara kilas balik bahwa di tahun 2023, 2024 dan juga bahkan di tahun 2025 sampah-sampah di Indonesia, bahkan di dunia itu meningkat secara pesat. Nah, sampah-sampah yang terus meningkat ini juga menimbulkan peningkatan akan kebutuhan pelayanan kebersihan oleh masyarakat. Maka dari itu perlu dikaji dari meningkatnya sampah-sampah di Indonesia dan juga meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kebersihan oleh masyarakat itu apakah ada celah yang cukup untuk kemudian dijadikan peluang yang berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah khususnya di kota Surabaya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dua rumusan masalah atau dua topik bahasan. Yang pertama adalah bagaimana potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Surabaya, dan yang kedua apa aja sih kendala dalam penerapan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di kota Surabaya ini. Begitu. Untuk kemudian di akhir kita akan menemukan jawaban apakah sebetulnya penarikan dari retribusi pelayanan kebersihan ini betul cukup berpotensi dan apakah dalam penerapan nanti atau saat ini ada kendala yang seringkali dihadapi dalam penarikan retribusi ini. Masuk pada bahasan yang pertama, dalam makalah ini ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah Indonesia, Surabaya, dan juga retribusi kebersihan. Kata kunci yang pertama yaitu Indonesia. Pada tahun 2003 menurut data, Indonesia pernah menduduki peringkat kedua sebagai negara penyumbang sampah terbesar di dunia setelah Tiongkok. Yang kedua adalah Surabaya. Surabaya sendiri pada tahun 2024 itu pernah menyumbang sampah sebesar 2.000 ton dalam 1 tahun. Kemudian masuk pada kata kunci yang ketiga, lalu apakah sebetulnya meningkatnya sampah ini dapat dipandang sebagai potensi yang cukup mumpuni sebagai sumber pendapatan asli daerah. Oke, selanjutnya ada dasar hukum, di mana dasar hukum dari penarikan retribusi kebersihan di kota Surabaya itu merujuk pada 3 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang HKPD atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, itu membahas tentang pajak dan juga retribusi secara umum. Yang kedua adalah turunannya, itu Perda Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah, serta spesialis lagi yaitu ada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2024, di mana dalam perwali ini juga diatur mengenai detail objek, subjek, dan juga wajib retribusi dalam pelayanan kebersihan gitu. Jadi secara normatif sebetulnya sudah ada nih dasar hukum dari penarikan retribusi kebersihan ini di Kota Surabaya begitu. Selanjutnya kita masuk pada bahasan yang paling krusial dari hasil analisis ini adalah mengenai potensi retribusi itu sendiri. Jadi menurut data yang tersaji pada tahun 2022, Kota Surabaya itu menetapkan target sebesar 90 miliar untuk menarikan retribusi daerahnya. Kemudian pada tahun 2023, target retribusi ini tuh naik jadi 103 miliar dengan realisasi pada semester pertama itu sudah mencapai 50 miliar gitu. Padahal hanya baru satu semester pertama atau 6 bulan pertama realisasinya sudah mencapai 48%. Nah, terus kemudian pada tahun 2024 capaian ini tuh meningkat lagi menjadi 84,50% dengan realisasi anggaran sebesar 349,58 miliar dari targetnya yang hanya 413,53 miliar. Artinya jika dikaitkan dengan metode analisis dekomposisi atau metode yang melihat pola kenaikan secara bertahap dari periode waktu tertentu, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sebetulnya memang ada peluang yang dapat dikatakan cukup untuk retribusi kebersihan ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, walaupun memang tidak dapat dikatakan maksimal gitu, baru tertinggi itu masih di angka 84,54%, tapi dapat dikatakan bahwa memang sudah ada potensi yang cukup gitu untuk dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Nah, dari penerapan yang tidak maksimal ini, kita kemudian dapat lagi melihat celah. Apakah sebetulnya apa sih yang menjadi kendala dari penerapan ini, kenapa tidak bisa maksimal? Masuk pada slide kendala, dalam hal ini pemerintah itu menghadapi 3 kendala utama gitu dalam penerapan retribusi kebersihan ini. Yang pertama adalah kendala yang berasal dari masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat itu masih kurang atau masih lemah dalam hal kesadaran dan juga kepatuhan pembayaran pajak dan juga retribusi. Khususnya
mengenai kesadaran bahwa pentingnya wajib pajak dan juga pentingnya retribusi. Jadi masyarakat itu masih suka berpikir bahwa apa sih pentingnya pajak, apa sih pentingnya retribusi, dan kenapa kita perlu membayar pajak dan juga retribusi. Yang kedua adalah kelemahan yang datangnya dari pemerintah itu sendiri, seperti misalnya adanya ketidaksinkronan data yang didaftarkan dan juga data yang benar-benar terjadi di lapangan gitu. Jadi sebagai contoh, alamat objek pajak itu terkadang dalam beberapa kasus itu tidak sesuai antara data yang diberikan dan juga data yang benar-benar di lapangan gitu. Lalu yang terakhir adalah keterbatasan dari sumber dayanya. Ini juga merupakan kendala yang dialami pemerintah secara internal, karena dengan adanya keterbatasan sumber daya ini, artinya pemerintah itu memiliki keterbatasan juga dalam hal pengawasan dan juga jangkauan terhadap beberapa daerah gitu, sehingga penarikan retribusi, penarikan pajak itu dapat dikatakan tidak dapat bekerja dengan maksimal. Oke, pada akhirnya sampai pada slide terakhir, dimana dalam slide terakhir ini terdapat kesimpulan yang saya tarik. Ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah berdasarkan data yang disajikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga laporan realisasi anggaran, itu menunjukkan bahwa retribusi kebersihan di Surabaya terus mengalami peningkatan. Jadi tadi diketahui bahwa dari tahun ke tahun, baik dari 2022, 2023, 2022, 2024, itu terus mengalami peningkatan. Nah, dari peningkatan ini dapat diketahui bahwa potensi retribusi kebersihan dalam meningkatkan pendapatan anggaran daerah itu cukup signifikan, hanya saja belum dapat dikatakan maksimal. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua itu masih berkorelasi dengan kesimpulan yang pertama, di mana tidak maksimalnya penarikan retribusi kebersihan di Kota Surabaya itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kesadaran dan juga kepatuhan masyarakat yang masih lemah mengenai pentingnya wajib pajak dan juga retribusi. Yang kedua, berkaitan dengan ketidaksinkronan data yang didaftarkan dan juga data real di lapangan. Yang ketiga, berkaitan dengan sumber daya manusia yang masih kurang, baik dalam segi jumlah maupun dalam segi kompetensi di pemerintah yang menjabat. Nah, maka dari itu perlu adanya respon lanjutan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam menanggapi kendala-kendala yang ada agar kebijakan tadi dapat berjalan lebih efektif lagi. Bentuk respon lanjutan ini dapat berupa jawaban atas 3 kendala tadi. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi, edukasi, atau penyebaran informasi yang lebih masif lagi. Yang kedua, ada peningkatan sistem layanan publik dalam hal mencegah adanya ketidaksinkronan data. Terus yang ketiga, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia. Jadi perlu dilakukan metode penyaringan dahulu agar sumber daya manusia ini nantinya akan memberikan rasa puas terhadap publik. Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung, karena itu tadi merupakan slide terakhir sekaligus slide penutup dari presentasi makalah dengan tema retribusi kebersihan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya memberikan bermanfaat ya. Dadah.